selamat malam. Kenapa ibu bayinya rewel? Bayinya nangis terus kenapa? Gak mau tidur bayinya, gak mau nyusu. Asinya gak mau keluar. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy family. Apa kabar ibu-ibu cantik, ibu-ibu sayang? Sebelum kita mulai video ini, selamat dulu buat ibu-ibu yang sudah melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang cantik, yang ganteng, yang kuat. Selamat atas kelahiran bayinya. Semoga bayinya menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat, dan menjadi anak yang cerdas. Baik, hari ini dalam rangka memperingati Hari Pekan ASI sedunia, aku mau bikin video tentang ASI, tapi yang nggak ribet banget ya. Hari ini judul videonya adalah kenapa ASI tidak keluar saat setelah melahirkan, gitu ya. Oke, kita mulai aja. Di sini di belakang sini sudah aku tempel banyak banget 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 lembar kertas, isinya ASI semua. Mau perjuangan ya buat tulisnya panjang banget. Oke, kita mulai aja. Sekali lagi selamat ya buat ibu-ibu yang habis melahirkan. Semoga bayinya sehat, semoga ibunya sehat, semoga bisa pulang cepet, semoga proses menyusunya juga berjalan lancar. Baik, sekarang tadi saya bilang saya bakal bikin video mengapa asinya itu kok nggak ada setelah melahirkan, gitu ya. Kita akan membahas di video ini. Kita mulai aja. Pertama, sebelum kita mulai ke yang jauh-jauh, kita harus satu persepsi dulu. Dan yang paling pertama adalah kita samakan persepsi bahwa bayi ibu nangis itu tidak hanya karena dia itu rewel, karena dia lapar, gitu ya. Tidak hanya karena lapar. Jadi bayi baru lahir rewel itu bisa karena bisa karena dia popoknya basah, gitu ya, bisa karena kepanasan, bisa karena kedinginan, bisa karena ada serangga kah, atau bisa karena faktor lain. Tidak hanya karena dia lapar, gitu ya. Jadi ibu jangan di kepalanya selalu berpikir bahwa nangis dia lapar, astaga dia baru minum susu kok dia udah nangis lagi, gitu ya. Jadi dijauhkan dulu pikiran bahwa setiap bayi nangis itu karena lapar. Tapi kalau misalnya bayi nangis boleh dicoba disusui. Setelah disusui ya sudah di observasi lagi aja, gitu kan. Nggak harus kita berpikir bahwa dia nangis karena dia lapar, gitu ya. Persepsi yang paling penting. Persepsi kedua adalah bahwa ibu ASI yang dikatakan keluar itu bukan ASI yang melimpah keluar langsung banyak, itu baru dikatakan dia ASInya ada, gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu bingung kalau misalnya pas setelah melahirkan terus ada bidan yang periksa gitu, atau tenaga kesehatan yang periksa, dipencet asinya, cuman keluar 1 tetes, tapi kok dibilangin bagus bu, asinya ada gitu, bagus ya, gitu kan. Nah, jadi itu dia. Jadi ASI dikatakan bahwa dia itu ada, tidak harus ASI itu keluarnya banyak, melimpah, muncrat-muncrat seperti itu. Tidak. ASI dikatakan ada itu jika ada 1 tetes saja yang keluar atau hanya basah-basah sedikit saja, itu sudah dikatakan bahwa ASI itu ada, gitu ya. Kemudian setelah kita sudah punya dua persepsi, yang pertama bahwa bayi rewel atau bayi menangis terus bukan semata-mata hanya karena dia lapar, gitu ya, karena faktor lain. Terus yang kedua, bahwa ASI yang keluar pada hari pertama ibu melahirkan atau jam yang pertama melahirkan tidak sekonyong-konyong itu deras, banyak, melimpah ruah gitu, mengalir, gitu ya. Tidak, ASI dikatakan ada jika dia sudah keluar setetes atau hanya basah-basah, itu dikatakan bahwa ASI itu ada dan bahwa proses menyusui ibu normal, ya. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan kenapa kok ASI tidak keluar pada saat kita selesai melahirkan, gitu ya. Oke, jadi bu, ASI itu dibentuk dari hamil. Jadi ada 3 proses yang dia lalui. Yang pertama pada saat hamil, pada saat melahirkan, dan pada saat dia setelah melahirkan. Yang pertama pada saat hamil.
pada saat hamil itu Bu, karena tubuh kita ini kan pintar sekali, sudah didesain memang pintar. Jadi pada saat dia tahu kita hamil, dia akan membuat ada hormon untuk membuat ASI. Jadi kalau misalnya wah ini si ibu ini hamil, kita harus bikin ASI karena nanti pada saat bayinya lahir dia harus ada ASI. Jadi ada hormon untuk membuat ASI. Tapi kata tubuh juga, kita bikin tapi jangan dikeluarkan. Kasihan ini ibu kalau misalnya dia hamil terus ASInya keluar banyak gitu ya. Bisa pokoknya ada pertimbangan dari tubuh, tidak boleh dikeluarkan dulu. Jadi ada hormon memproduksi ASI dan ada hormon untuk penghambat supaya ASInya tidak keluar gitu. Pada saat hamil, hormon penghambat untuk ASI itu tidak keluar itu lebih tinggi di sini. Yang untuk memproduksi itu di sini. Jadi ASI itu payudaranya membesar tapi tidak terlalu besar, ASInya juga sedikit aja gitu, yang penting ada gitu ASInya, tapi tidak keluar. Pada saat proses melahirkan, setelah ari-ari keluar, pada saat ari-ari keluar, si tubuh ini tahu wah ari-ari sudah nggak ada, berarti dia sudah tidak hamil, bayinya juga sudah tidak ada. Akhirnya si naikkan produksi ASI karena si bayi ini akan butuh ASI. Akhirnya pada saat dia selesai melahirkan, si produksi ASI ini meningkat, yang penghambat ASI untuk keluar itu turun pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan Bu, nggak langsung seret gitu. Jadi nggak langsung dia ari-ari keluar langsung dia mengalir deras gitu ya, nggak, pelan-pelan. 1 hari pertama sekian tetes, sekian sendok, jadi banyak gitu ya. Jadi pada saat hamil hormon produksinya lebih sedikit daripada hormon penghambat untuk pengeluaran ASI. Pada saat melahirkan yang hormon penghambatnya turun, yang produksinya agak tinggi, dan pada saat 3 sampai 10 hari melahirkan itu dia mulai sudah agak banyak ASInya gitu ya, makanya keluarnya lebih banyak di hari setelah hari ketiga. Apalagi setelah hari ke-10. Hari ke-10 itu dia ASInya akan banyak sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi kalau bayi yang manusia sering banyak, ASInya juga akan banyak ya. Baik, itu yang harus kita ketahui. Kemudian itu saja pembahasannya, kenapa ASI itu nggak keluar atau keluar sedikit. Sekarang kita bahas ke pertanyaan. Ada yang bertanya mungkin, di situ ada list pertanyaan, jadi saya baca. Jadi Bu, nggak apa-apa ya kalau hari pertama sampai ketiga ASI nggak keluar? Nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa, asalkan syaratnya bayi tetap harus disusuin walaupun ASI itu tidak keluar gitu ya. Dan walaupun, jadi kalau misal 1 sampai 3 hari ASI nggak keluar, tapi setiap bayi nangis tetein, kemudian setiap bayi nangis tetein. Jika dalam 3 jam maksimal bayi itu tidak menangis, ibu harus buka bedongnya, harus dibangunkan, harus ditetein gitu ya syaratnya. Jadi nggak apa-apa 1 sampai 3 hari bayi ASI itu keluar sedikit, yang penting bayi itu menetek pada ibunya gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ASInya sedikit. Pertanyaan kedua nih, kalau ASI 1 sampai 3 hari tidak keluar, keluar sedikit, bolehkah bayi saya beri susu formula? Tidak boleh. Tidak boleh memberikan susu formula pada bayi umur 1 sampai 3 hari. Sebenarnya 6 bulan nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Karena Bu, kalau dia susu formula dia nangis, ibu kasih susu formula sebotol. Nggak berapa lama nangis, jadi dia minum sebotol. Nangis lagi, ibu kasih sebotol. Yang ada, lambungnya itu kan masih kecil sekali. Si lambung bayinya itu kecil, jadi dia butuh hanya 2 sampai 3 sendok makan ASI saja. Sementara ibu kasih susu formula, nanti lama-lama dia bisa muntah darah, bisa berak darah, bisa macam-macam. Akhirnya nggak bagus. Jadi biarkan, walaupun ASI tidak keluar, tidak perlu dibeli susu formula karena lambung bayi itu kecil sekali. Dia hanya butuh tadi saya bilang 2 sampai 3 sendok atau 3 sampai 5 sendok makan. Hanya segitu kecukupannya saja. Dan kita harus tahu bahwa persepsi ibu dan persepsi saya bahwa ASI ini kurang, ASI ini menurut ibu kurang, menurut saya cukup, kita harus lepaskan. Jadi yang bisa menilaikan ASI ini cukup atau tidak adalah bayinya sendiri. Karena kita kan nggak tahu nih, menurut ibu ASInya keluar cuma setetes, menurut saya sudah setetes gitu kan. Tapi kita nggak tahu pada saat bayi menghisap itu seberapa banyak dia menghisap. Yang tahu bayi itu seberapa banyak dia menghisap cuman bayinya saja. Dan bayinya ini Bu, subhanallah, dia itu pintar sekali. Pada saat dia hisap, kalau ternyata dia rasa
oh sudah cukup nih 5 sendok makan gitu ya, pas dia menghisap sudah, dia nggak akan menghisap lagi. Nah pada saat dia menghisap ternyata baru 1 sendok, dia akan menghisap lebih kuat. Baru 2 sendok, dia akan menghisap lebih kuat lagi gitu ya. Jadi dia akan menghisap secukupnya saja untuk kebutuhan dia gitu ya. Jadi 1-3 hari nggak apa-apa ASI nggak keluar, asalkan bayinya tetap disusuin. Kemudian dan tidak perlu susu formula. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ASINya nggak ada sedikit, terus nggak boleh dikasih formula. Nggak apa-apa kan Bu? Saya akan jawab, tidak apa-apa ibu jangan panik untuk cepat-cepat memberi susu formula. Tidak apa-apa, bayi tidak dikasih ASI, bayi dikasih ASI yang sedikit itu, sama terus nggak usah dikasih susu formula. Kenapa? Karena lambung bayi itu kecil, jadi dia butuhnya cuma sedikit saja. Kemudian yang kedua, bayi itu dia pada saat dia lahir dia punya cadangan lemak di belakang punggungnya sini. Dia punya cadangan lemak namanya lemak coklat. Itu dia bisa bertahan beberapa jam. Jadi walaupun dia nggak dapat susu formula atau susu dapat ASI, dia akan bertahan dengan cadangan makanannya itu ya. Subhanallah, itu sudah disetting sekali sama Allah. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting tetap harus disusuin. Nangis disusuin, sudah disusuin tetap nangis diperiksa gitu ya. Kalau dia tidur terus 3 jam harus dibangunkan disusuin. Harus seperti itu. Jadi ibu kita harus sama-sama memperbaiki persepsi kita tentang ASI gitu ya. Kemudian sebenarnya Bu, ASI tidak keluar 1-3 hari di hari pertama itu adalah anugerah. Kenapa? Karena untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah 2-3 gitu ya, ibu-ibu akan tahu bagaimana rasanya kalau ASI kita itu banyak tapi si bayi tidak menghisap karena dia memang sudah cukup sedikit saja kan. Jadi dia butuhnya sedikit, kita ASInya banyak. Itu yang ada nanti kita darah kita bengkak Bu. Kalau bengkak itu sakit sekali. Jadi anugerah banget kalau dikeluarkannya memang sedikit-sedikit ya. Baik, sudah selesai. Saya sudah menjawab pertanyaan. Jika ada pertanyaan lagi boleh di komen, nanti saya akan jawab di komen. Jadi persepsi kita satu tentang ASI, bahwa ASI pertama keluar setelah melahirkan tidak harus deras dan mengalir banyak sekali. Ya, yang kedua bahwa bayi rewel tidak hanya karena kekurangan ASI. Terus 1-3 hari kalau ASI tidak keluar tidak apa-apa, asalkan bayinya tetap disusuin dan proses menyusui tetap berjalan. Yang keempat, kalau bayi nangis langsung disusuin. Saya disusuin dicek gitu ya. Kalau dalam 3 jam bayi tidak menangis, dibuka bedongnya, dibangunkan, disusukan. Harus dibangunkan karena kalau dibiarkan bayinya tidur sampai lama bisa bahaya buat bayi. Oke, bayinya nggak apa-apa nggak dikasih susu formula sama ASI yang sedikit, nggak apa-apa. Nggak usah dikasih susu formula dan jangan buru-buru kasih susu formula karena lambungnya bayi kecil dan bayi masih punya cadangan lemak. Oke, baik, setelah ini saya akan bikin video lagi mengenai permasalahan ASI juga. Nanti ada masalah ASI, posisi menyusui, kemudian juga ada posisi menyusui, terus juga ada masalah menyusui kayak puting lecet, puting tenggelam dan sebagainya, bengkak pada payudara, bayi tidak mau menyusu, bingung puting dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara menilai bahwa bayi itu cukup menyusuinya. Kita akan bahas di video selanjutnya, jangan lupa ditonton, jangan lupa juga di subscribe, di komen dan di like. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy family. Jika ada salah saya minta maaf ya.